Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah kita sampai hari ini bisa merasakan hidup di zaman ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan kata indah, barisan kalimat megah, taburan bagi sang pendamba hidayah, dan kumpulan mau'idhah hasanah. Tak lain dan tak bukan, Al-Quran adalah jawabannya. Kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Kitab suci yang Allah turunkan kepada kita, yang terbebas dari intervensi dan investasi manusia. Yang isi maupun redaksinya adalah produk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita dengan sangat jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil asharihum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah di keheningan malam, di waktu sahurnya, mereka semua beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kesalahan-kesalahan, kekhilafan maupun dosa yang telah mereka lakukan. Yang telah mereka lakukan baik secara disengaja maupun mereka lakukan secara tidak sengaja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat istighfar yang sama-sama kita mengetahui, Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosa kekhilafan kita yang telah kita perbuat. Namun di samping memberikan ampunan, di sisi lain bagi orang yang beristighfar kepada Allah, bagi orang yang membiasakan lisannya mengucap kalimat istighfar kepada Allah, ada manfaat dahsyat untuk orang-orang yang beristighfar. Ada manfaat besar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Daud. Orang-orang yang melazimkan istighfar, orang-orang yang sering mengucap kalimat istighfar, orang-orang yang membiasakan lisannya untuk mengucap kalimat istighfar, mendapatkan 3 manfaat, mendapatkan 3 jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan yang pertama apa? Ja'alallahu
lahu min kulli dhikin makhrajan. Allah memberikan kesempitan, Allah memberikan di setiap kesempitan ataupun kesulitan kita di kehidupan kita di dunia. Allah memberikan kelapangan dari semua kesempitan yang kita jalani semasa kita hidup di dunia. Itu manfaat yang pertama untuk orang-orang yang senantiasa selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ataupun jaminan yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min kulli hammin farjan. Setiap problematika yang menimpa kehidupan kita, problematika yang menurut kita tidak dapat menemukan solusinya, wa min kulli hammin farjan, Allah memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua, memberikan solusi yang terbaik untuk orang-orang yang ahli dan membiasakan lisannya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat yang ketiga untuk orang-orang yang membiasakan lisannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah menaburkan rezeki dari orang yang senantiasa beristighfar yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga oleh orang tersebut. Maka dari itu, marilah sama-sama kita selalu senandungkan kalimat istighfar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar tidak hanya memberikan ampunan kepada kita semua. Istighfar mempunyai 3 manfaat sesuai hadis yang tadi disebutkan. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya mengakhiri kultum singkat pada hari ini, marilah sama-sama kita renungkan. Marilah sama-sama kita renungkan betapa hinanya kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dosa yang telah kita perbuat, baik kita lakukan secara sengaja maupun kita lakukan secara tidak sengaja. Marilah sama-sama kita renungkan dan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqani amalan solihah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.